Apakah kalau sebuah lukisan saja bisa memiliki nilai yang sangat tinggi, bahkan di luar nalar manusia, bisa mencapai triliunan rupiah? Bukankah Bapak Ibu, kita ini lebih dari lukisan yang harganya 6,4 triliun? Katakan kepada kanan kiri kita, kita lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Kita tidak ternilai keberhargaan kita karena Tuhan menciptakan kita. Baiklah kita membaca kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Kejadian pasal yang pertama ayat 26 dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka. Tentu keberhargaan manusia ini harus kita lihat dengan cermat. Allah di sini bermufakat. Kita menemukan baiklah kita. Kata kita itu hanya huruf besar. Berarti Allah bermufakat. Berarti menunjukkan bukan tunggal tetapi jamak. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tidak demikian ketika Tuhan menciptakan alam semesta, dia hanya berfirman. Tetapi ketika dia menciptakan manusia, dia berkarya, dia bekerja. Membahas manusia sebagai produk yang unggul, maka tidak dapat lepas dari memahami kata diciptakan atau menciptakan dalam Alkitab, khususnya dari kitab Kejadian. Dalam hal ini harus dipahami, dalam bahasa Ibrani ada 3 kata yang diterjemahkan diciptakan atau dibuat. Tentu kata-kata ini sangat penting untuk kita pahami pada kesempatan pagi ini, karena ini mengandung kebenaran yang sangat luar biasa. Kata yang pertama, kata menciptakan dalam bahasa Ibrani itu bara. Bara itu artinya Allah menciptakan sesuatu tanpa bahan. Bahan di sini bukanlah hanya bentuk materinya, tetapi ada ide dari Allah sendiri. Kata bara menunjuk suatu kreasi yang bersifat inovasi dan sebuah penemuan awal. Jadi Allah menciptakan manusia yang tidak ada menjadi ada. Luar biasa Bapak. Kata yang kedua adalah kata yaksar. Kata yaksar berarti Allah membentuk manusia memiliki unsur seni. Jadi seolah-olah ketika Allah menciptakan manusia dari debu tanah, Allah mengukir, membentuk, mendesain model manusia itu seperti ini. Coba kalau Allah bikin manusia hidungnya di atas kepala kita. Waduh, kita repot Bapak Ibu. Setiap kita lagi musim hujan beberapa hari ini, kita akan pakai payung. Bener gak? Karena hidung kita di atas kepala. Coba kalau Allah balik, kaki yang di sini, tangan di bawah. Waduh, bagaimana manusia? Keadaannya repot. Allah itu maha sempurna, maha cerdas. Ketika dia menciptakan manusia, dia mengukir bentuknya, modelnya. Matanya ada 2. Coba kalau mata kita ada di sini 1. Kayak film apa tuh? Kayak film kayak Sunggokong gitu. Di sini ada mata. Waduh, kita termasuk antik loh. Benar gak? Tapi manusia matanya 2. Karena Tuhan berfirman ketika Kejadian 1 ayat 31, apa yang diciptakan sungguh amat baik. Tuhan memberikan penilaian penciptaannya itu sempurna. Ini keberhargaan kita. Kita ada bukan jadilah manusia. Tidak demikian. Allah berkarya.
Allah membentuk dengan tangannya sendiri. Sehingga kita ada hari ini bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Bahkan dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, ketika Tuhan membentuk manusia, Dia menghembuskan napas hidup. Ada roh Allah yang masuk ke dalam tubuh manusia, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup, dan kita memiliki roh Allah. Keberadaan kita ini dahsyat Bapak Ibu. Kita beruntung kita hadir di dunia ini bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Bahkan di antara kita yang hadir, adakah Bapak Ibu yang minta dan berdoa kepada Tuhan minta dilahirkan? Ada? Ada gak? Mana ada. Kita lahir aja dalam keadaan kecil, bayi, dan kita juga tidak pernah, Tuhan nanti aku minta lahir ya dari keluarga orang kaya. Bila perlu aku lahir dari keturunan Ratu Elizabeth yang baru-baru ini meninggal dalam usia 90 sekian tahun Bapak Ibu. Kita tidak pernah meminta dari keluarga A, keluarga B, keluarga C. Tetapi setiap kita hadir dari orang tua yang Tuhan percayakan. Ini berkat, ini anugerah. Jangan kita sesali, mengapa aku tidak lahir di keluarga orang kaya? Mengapa aku lahir dalam keluarga yang serba dalam kekurangan? Justru dalam serba kekurangan kita berjuang mati-matian. Pasti one day kita bisa menjadi orang yang sukses di hadapan Tuhan. Tidak sedikit Bapak Ibu orang yang hidup sederhana, yang lahir dari kampung, yang tidak memiliki apa-apa, pindah ke kota besar, dia bisnis, dia menjalankan usahanya dengan baik, dengan teliti, jadi orang kaya. Kata yang ketiga dari kata mencipta adalah asa. Kata ini menuju tindakan Allah dalam membentuk manusia. Sesuatu di sini bisa berupa fisik atau bendani, tetapi juga harus dipahami Allah menciptakan manusia itu ada unsur rohaninya. Nah, kata asa ini kalau kita baca lagi Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata menjadikan di sini adalah asa. Kata asa itu menunjuk kreasi Allah di dalam pembentukan sesuatu yang membutuhkan proses. Ada proses yang Tuhan kerjakan ketika Dia membentuk manusia. Tidak bin salabin. Mengapa manusia diciptakan pada hari ke-6 bukan hari pertama? Coba kalau manusia kan bumi gelap gulita, benar gak? Belum ada apa-apanya. Roh Allah melayang-layang. Andainya manusia diciptakan hari pertama, manusia bingung. Wah, kok gelap gulita? Belum ada senter, belum ada matahari. Sama juga manusia berjalan dalam gelap. Tidak ada cahaya, tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan, tidak ada ikan, tidak ada air. Manusia ada kebingungan. Makanya Allah menciptakan dulu terang. Terang, jadilah terang. Menerangi alam semesta. Setelah itu Dia ciptakan tumbuh-tumbuhan laut dan seisinya. Baru di hari ke-6 manusia diciptakan. Ketika manusia diciptakan hari ke-6, manusia melihat, waduh, betapa indahnya taman Tuhan, betapa indahnya taman Eden ini. Kalau kita menyadari kita manusia yang diadakan oleh Tuhan, tentu keberadaan kita seseorang yang luar biasa. Kita orang-orang yang istimewa Bapak Ibu.